Shalom jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita saat teduh. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 160, Yesus kawan yang sejati.
Mari jemaat sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan, kami setiap jemaat-Mu ya Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu boleh datang kembali ya Bapa untuk bersekutu ya Tuhan, untuk beribadah di hadapan Engkau. Tuhan pakai hati kami, lihat setiap hati kami ya Bapa yang mau memuji Engkau ya Bapa. Sucikan kuduskan hati kami ya Bapa. Terimalah setiap pujian kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biar Tuhan yang melihat hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga Engkau berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah boleh menjadi terang dan garam dalam hidup kami ya Bapa. Pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal hingga berakhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari. Baik jemaat sekalian, kita akan beresponsoria yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 84 ayatnya 2 sampai dengan 13. Seperti biasa, saya ayat yang pertama dilanjutkan dengan jemaat, dan terakhir kita baca secara bersama. Rindu kepada kediaman Allah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bersama, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Gloria Patri. Jemaat masih berdiri, kita akui pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Selanjutnya pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang terambil dalam kitab Efesus pasal kelima ayat 15 sampai 21.
Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan doa syafaat kepada Ibu Mary. Kami persilakan. Mari jemaat yang terkasih, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing, saya akan memimpinnya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Kristus Yesus yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena begitu besar kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu luar biasa karya yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang baik yang kami boleh terima daripada Tuhan. Bapa, pada malam hari ini dengan ketidaklayakan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Tapi Bapa, terlebih dahulu kami memohon pengampunan atas segala pelanggaran yang sudah kami perbuat, baik di dalam perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, bahkan di dalam pikiran kami yang mungkin sudah mendukakan hati Tuhan. Berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menyakiti sesama kami. Biarlah Bapa semua pelanggaran itu tidak Engkau hitung Bapa, supaya setiap doa-doa yang kami panjatkan pada malam hari ini boleh menjadi doa-doa yang berkenan di hadapan Engkau. Bapa, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya di gereja persiapan pos pelayanan siaga. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kami mau berdoa bagi Ibu Asun, Guru Injil Grace, Bapak Junmin, Bapak Immanuel, ayah dari Contoh Trivena, Bapak Alim, Ibu Lim Kwikeng, Bapak Susanto, Ibu Santi, Bapak Kimsan, Ibu Anita, Ibu Chuyung, Ibu Suryati, dan Ibu Hana. Dan masih banyak lagi jemaat yang lain mungkin kami tidak tahu Bapak, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, di dalam keadaan mereka yang sakit, di dalam keadaan mereka yang lemah, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kami percayakan setiap perobatan yang sedang mereka jalankan. Kami percayakan seluruh aspek-aspek yang mereka pakai melalui obat-obatan, melalui makanan, minuman, istirahat, semua Tuhan boleh pakai untuk kesembuhan mereka. Dan kami percaya Bapa, di dalam kesakitan mereka, di dalam kelemahan tubuh mereka, mereka senantiasa memiliki rasa syukur, memiliki Allah yang luar biasa terus menghibur di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kami mau berdoa bagi Ibu Lucy, kami mau berdoa bagi Ibu Hera. Tuhan, di dalam kehidupan mereka, mereka merindukan kehadiran seorang buah hati. Mungkin pada saat ini, di dalam kedagingan, di dalam kemanusiaan mereka berputus asa. Tapi kami percaya pengharapan mereka di dalam Tuhan tidak pernah putus. Dan kami percaya seperti Tuhan memberkati Hana, Engkau juga akan memberkati Ibu Lucy dan Ibu Hera. Engkau akan memberikan keturunan tepat pada waktunya, dan sukacita Tuhan akan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Agustinita, istri dari Bapak Suwadi, Ibu Lisa yang saat ini sedang hamil. Engkau juga terus melindungi mereka, kandungan yang mereka saat ini jalankan Tuhan, yang sedang mereka alami, Engkau boleh pelihara, Engkau boleh beri kesehatan, kekuatan kepada ibu dan janin di dalam tubuh mereka. Kami juga mau berdoa khususnya untuk Contoh Trivena yang dalam beberapa hari ini mungkin akan melahirkan. Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan semua proses kelahirannya sampai bahwa waktunya boleh berjalan dengan lancar dan tanpa kekurangan sesuatu apapun ataupun kendala, sehingga bayi dan ibunya boleh sehat Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja kami Tuhan, untuk seluruh hamba Tuhan, untuk Contoh Tri, untuk Contoh Henry, untuk Natalia, bahkan untuk Contoh Grace yang masih belum tiba di tempat kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya ketika Engkau menempatkan mereka di tengah-tengah tempat
Tuhan di gereja ini bukan satu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan melalui pelayanan mereka. Kami tahu banyak pergumulan, banyak kekuatan, ketakutan, banyak hal-hal yang mungkin meresahkan Tuhan. Tapi kami percaya ketika Engkau menempatkan mereka, Engkau mempersenjatai mereka dengan kekuatan yang daripada Engkau. Dan kami percaya melalui pekerjaan mereka di tempat ini, banyak umat-umat Tuhan yang akan boleh dimenangkan. Kami juga mau berdoa bagi pengurus, aktivis, guru sekolah minggu, semua yang ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan bagi gereja di tempat ini. Kami percaya Bapa, dengan kasih yang mengikat kami boleh saling bergandengan tangan, kami boleh saling bersehati di dalam Engkau, memajukan setiap program-program yang ada di dalam gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat. Mungkin pada saat ini Tuhan, di dalam masa COVID ini, banyak jemaat kami yang kehilangan pekerjaan, banyak jemaat kami yang dalam keadaan kesusahan. Tapi kami mau berdoa Tuhan, supaya di dalam keadaan apapun, iman dan pengharapan kami tidak pernah pupus di dalam Engkau. Karena kami percaya Bapa, Engkau tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang indah, kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya bagi seluruh jemaat kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, dan juga bangsa-bangsa lain yang saat ini menghadapi problema yang sama, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, banyak sekali dampak yang boleh sudah dirasakan oleh banyak negara. Krisis ekonomi, moneter, bahkan Tuhan, ada banyak hal yang sudah memporak-porandahkan stabilitas negara. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, ketika Engkau mencobai, ketika pencobaan itu datang, Engkau juga memberi kekuatan untuk menanggungnya. Dan kami percaya Bapa, setiap hal-hal yang boleh terjadi bagi bangsa-bangsa di dunia ini adalah salah satu rencana Tuhan. Karena ada yang akan Tuhan kerjakan melalui keadaan saat ini. Tuhan sedang merajut hal-hal yang indah untuk bangsa-bangsa di dunia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para medis, garda terdepan, mereka perawat, semuanya Bapa, Engkau memperlengkapi mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, imun tubuh yang bagus Tuhan. Karena mereka lah yang berjuang untuk terus supaya orang-orang yang sakit ini boleh disembuhkan. Kami juga berdoa bagi rumah-rumah sakit Tuhan, Engkau juga boleh pakai semua itu untuk mengobati orang-orang yang terkena COVID, sehingga pada saatnya mereka juga boleh disembuhkan Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa bagi situasi negara kami yang pada saat ini di mana-mana terjadi demonstrasi. Bapak, berikan kekuatan, berikan kesabaran, hikmat bagi para aparat yang menjaga, supaya bentrokan tidak terjadi dan meluas lagi Tuhan Yesus. Berikan hikmat bagi para pendemo Bapak, supaya mereka bisa mengerti bahwa apa yang diadakan pemerintah pada saat ini bukan menyengsarakan rakyat, tapi mereka juga boleh memikirkan kepentingan rakyat. Biarlah setiap demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah boleh padam ya Tuhan. Biarlah stabilitas, keamanan negara ini boleh kembali normal ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh umat Tuhan di dunia ini, supaya kami percaya Bapak, di waktu-waktu inilah kami semakin dekat kepada Engkau. Di waktu-waktu seperti inilah kami semakin menggantungkan harapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena tidak ada satupun yang bisa kami harapkan selain daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang ingin kami doakan, banyak hal-hal yang ingin kami curahkan di dalam Engkau Tuhan. Tapi kami mempunyai Bapa yang luar biasa, jauh mengetahui kebutuhan kami, jauh mengetahui pergumulan kami. Dan kami lebih percaya Bapa, jawaban yang Engkau berikan, setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam doa yang tidak sempurna ini kami percaya Engkau akan menyempurnakannya. Hanya di dalam dan demi nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik jemaat, kita akan melakukan persembahan. Sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami ya Bapa di sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, yang mengisikan setiap berkat kami untuk-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian Allahku dahsyat.
tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari kita akan puji sekali lagi, lebih semangat kita nyanyikan dari utara ke selatan. Sambil bertepuk tangan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cuma boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, selamanya Kau Tuhanku. Dalam anugerah-Mu
anugerah-Mu, dalam naungan-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang menetapkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Ku selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan di dalam pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Di Kepada hambanya dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur terus kita kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya lah kita terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Walaupun situasi COVID masih terus berkepanjangan, tetapi kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan selalu ada pada kita, anak-anak-Nya. Sebelum kita bersama-sama kembali merenungkan dan belajar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu yang selalu ada di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, walaupun kami melakukannya masih di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan akan terus memberkati, melawat, bahkan Tuhan yang akan terus menolong kami dimanapun kami berada untuk memahami firman yang akan kami dengar, yang akan kami pelajari. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus berkarya di dalam seluruh kehidupan kami. Tiba saatnya kami bersama-sama mau membaca, merenungkan, belajar firman-Mu. Engkau yang menolong kami memahami, mengerti, sehingga kami kembali disadarkan, diingatkan, bahkan dihiburkan, dikuatkan, sehingga kuasa firman Tuhan boleh selalu kami alami di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini ya Tuhan. Biarlah sepenuhnya kuasa Roh Kudus yang berkarya, yang akan menolong kami
untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Saya mengambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke 29. Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke 29. Bapak Ibu jemaat sekalian boleh menyimak dalam Alkitabnya. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada minggu ini adalah gereja harus berpusat Kristus. Gereja harus berpusat Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja namanya ya, yang berarti kawanan domba yang dikumpulkan seorang gembala. Atau kata yang cukup sering kita dengar dalam bahasa Yunani, gereja adalah eklesia, di mana pada kata tersebut ada dua suku kata, ek dan kaleo, artinya adalah memanggil, ya, sehingga kata eklesia dapat diartikan sebagai perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita mendefinisikan gereja itu adalah gedung bangunan yang lengkap dengan segala fasilitas, musik, AC, kursi dan lain-lain, ya. Tetapi gereja pada hakikat substansinya adalah bahwa setiap diri kita, bahwa setiap orang-orang yang dipanggil keluar percaya kepada Yesus Kristus. Itulah gereja. Itulah bait Allah, bait Roh Kudus di dalam setiap diri anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. 500 tahun yang lalu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana sejarah gereja terjadi di benua Eropa, seorang tokoh reformasi yang sangat luar biasa bernama Martin Luther, dia menentang bagaimana Roma Katolik yang saat itu hanya mengkhususkan Alkitab atau firman itu dipegang oleh sekelompok orang elit di gereja. Dia membuat tesis, 95 tesisnya itu dengan dalil-dalil yang sangat luar biasa. Dia memprotes keras bahwa kekristenan harus kembali ke Alkitab, bahwa kekristenan harus berpusat kepada Kristus, bahwa gereja harus kembali
kepada Kristus di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Sehingga terjadilah kebangunan yang sangat luar biasa pada saat itu. Kita bisa melihat bagaimana kekristenan di benua Eropa 500 tahun lalu pada zaman Martin Luther, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah itu terjadi kegerakan yang sangat luar biasa. Alkitab bisa diterjemahkan, dicetak ke dalam berbagai bahasa hingga ke dalam bahasa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika 100 tahun, 200 tahun yang lalu benua Eropa menjadi benua yang sungguh luar biasa kebangunan iman gereja anak-anak Tuhan, tetapi belakangan ini, hari-hari ini kondisi di benua Eropa kekristenan yang semakin menurun drastis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu di Eropa itu terdapat 67% dari penduduk Eropa itu adalah Kristen bersama Katolik, tetapi belakangan ini tinggal 25%. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di Eropa sedang mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Tentu disebabkan banyak dampak ya, atau banyak sebabnya kenapa bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dulu di Jerman itu begitu luar biasa orang menjadi misionaris, ya, salah satunya kita bisa melihat suku Batak dimenangkan oleh misionaris Jerman Nommensen, dan banyak misionaris ahli teolog yang sungguh luar biasa takut akan Tuhan, yang memiliki hati luar biasa untuk menjadi penginjil. Tetapi belakangan sekarang ini di Jerman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali anak-anak muda atau orang-orang yang sekarang tidak lagi pergi ke gereja, tetapi mereka lebih memilih pergi kepada perenung, seorang ahli atau seorang dukun gitu ya, untuk mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan. Ya, jadi sekarang banyak sekali gereja di Jerman kosong karena tidak ada lagi orang yang mau pergi ke gereja, tidak ada lagi jemaat, sehingga harus ditutup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana sekarang kondisi gereja di Inggris, setiap minggunya setelah disurvei, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat miris sekali. Hanya 2% orang Kristen di Inggris yang setiap minggu pergi ke gereja. Hanya 2%. Dan diprediksikan pada tahun 2040 gereja di Inggris itu akan punah. Gereja di Belanda juga akan punah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat 100 tahun belakang yang lalu, ini negara-negara yang sungguh diubah oleh Injil, negara-negara yang mengutus banyak sekali misionaris untuk pergi ke belahan dunia, tetapi sekarang berada di bawah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dulu di Perancis banyak sekali ahli-ahli teolog, ahli-ahli Alkitab yang sangat luar biasa di dalam menggali, menafsir, membuat buku, tafsiran dan lain-lain. Tetapi sekarang jumlah ateis itu adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan, orang yang tidak memiliki agama. Jumlah ateis sekarang di Prancis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyak jumlah penduduk, 31% itu adalah ateis, dan diprediksi ini akan terus naik. Dan terutama ini yang disurvei adalah generasi milenial, anak-anak muda. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat sekarang keberadaan gereja, keberadaan orang-orang Kristen
di benua Eropa sangat miris. Makanya kalau kita kembali ke Alkitab di dalam Matius pasal 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bahkan Alkitab juga berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana apa penyebabnya, apa sebabnya, kenapa orang-orang Kristen di benua Eropa begitu turun drastis. Ya, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena mereka tidak menghargai Alkitab. Teolog-teolog yang baru, teolog-teolog yang zaman modern ternyata lebih mementingkan pemikiran dan akal, sehingga tidak mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Mereka menganggap bahwa Alkitab itu adalah cerita-cerita dongeng dari Yahudi kuno. Padahal kalau kita melihat bukti-bukti Alkitab ini adalah firman, itu sungguh luar biasa banyak. Dan banyak juga anak-anak Tuhan tidak lagi mencintai firman, tidak lagi menghargai firman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hati orang Kristen tidak menjadikan Alkitab itu sebagai firman, disitulah iman kita sedang berada di dalam goncangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab sekarang kita bebas membaca kapanpun, dimanapun, dalam bahasa apapun, karena perjuangan tokoh reformasi yang sungguh luar biasa membuat semua orang-orang Kristen untuk bisa membaca Alkitab dengan berbagai versi dan bahasanya. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat lagi dampak yang membuat orang Kristen di Eropa itu adalah standar moralitas orang-orang Kristen, standar moral gereja turun. Mereka memberikan kesempatan juga untuk kaum LGBT boleh saling menikah, dan banyak lagi masalah-masalah atau kasus-kasus yang gereja tidak berani negur, atau gereja atau anak-anak Tuhan satu dengan yang lain tidak peduli, karena tingkat individualis dan apatis itu sungguh merajalela di dalam diri orang-orang Kristen di Eropa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan orang-orang percaya yang semakin tidak menjadi kesaksian. Keadaan orang-orang percaya yang semakin tidak sadar bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang pilihan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak lagi menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, pada dasarnya disitulah kita sedang tidak berdampak, dan kita tidak sedang membangun diri kita berpusat pada Kristus, tetapi berpusat kepada diri kita sendiri, berpusat kepada pemikiran kita sendiri, berpusat pada kekuatan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat negara-negara di Eropa, kekristenan di berbagai negara di Eropa itu semakin hari semakin surut, dan semakin hari semakin punah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat pada pembacaan Alkitab yang sudah kita baca, bagaimana kisah ini adalah khotbah pengajaran Yesus Kristus di bukit, dari pasal 5, pasal 6, tetapi kita bisa melihat di pasal yang ke-7, di bagian akhir khotbahnya, Tuhan Yesus menyimpulkan dengan begitu tegas, dengan begitu lugas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
buat di situ perumpamaan tentang dua orang yang sedang membangun rumah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana nas ini berbicara kepada kita. Hujan turun, banjir datang, angin datang dan meniup rumah itu. Ya, meniup orang-orang Kristen. Siapakah yang bisa bertahan? Melalui nas yang sudah kita baca ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, ada orang yang membangun rumah dengan fondasi pasir. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasa di musim panas di Palestina, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanah-tanah di sana itu biasa ketika musim panas, ya, tanah itu mengeras seperti batu. Ya. Nah, kalau orang itu males, orang itu sembrono atau asal-asalan, tidak mau capek, tidak mau ribet, dan akan menganggap dan berpikiran bahwa ini udah cukup kuat ini, tanah ini keras gitu ya. Sehingga walaupun dia sebenarnya tahu itu tanah, ya, tetapi dia menganggap kemungkinan besar kalau hujan turun, ya pasti akan rubuh gitu ya. Dia lalaikan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia tetap bangun. Ya, dengan dasar pemikiran, kira-kira udah cukup kuat ini. Sehingga dia bangun gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika hujan turun, lalu hujan itu meluap ke sungai itu mengalirkan air yang begitu dahsyat kuat dan angin begitu kuat, ya, pasir, tanah yang mengeras seperti batu itu karena musim kemarau, lama-lama akan terkikis dan rubuhlah rumah itu. Yang kedua, ada orang yang membangun di atas batu. Nah, karena orang ini sadar betul, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia membangun, dia tahu, ini cuma tanah dan pasir yang mengeras. Ya, ini bukan betul-betul kuat. Jadi dia betul-betul memiliki pemikiran yang sungguh baik gitu ya. Dan dia betul-betul sadar, ini tidak layak terus dibangun tanpa dasar. Jadi dia menggali dengan sekuat tenaga yang dalam dan dia memasukkan banyak batu-batu untuk menjadi fondasi yang kuat. Dia mungkin habis tenaganya, dia mungkin mengeluarkan kocek uangnya untuk tambahan biaya pembangunan. Ya. Dan mungkin waktunya juga cukup habis terkuras. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika musim hujan datang, sungai-sungai kering, meluap dengan air, lalu banjir melanda, dan angin meniup dengan begitu kencang. Tetapi rumah itu tetap berdiri kokoh dan teguh karena dia betul-betul memiliki fondasi yang kuat, didirikan di atas batu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya Yesus mengakhiri juga dengan pernyataan yang sungguh luar biasa. Dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu menggarisbawahi mendengar perkataan Tuhan dan melakukan. Ini kunci Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mendengar firman Tuhan di dalam Alkitab dan kita lakukan, kita hidupi, kita aplikasikan dalam bentuk tindakan-tindakan kesaksian kita. Ya, disitulah kita sedang menjadi orang yang bijaksana, sedang membuat diri kita berpusat kepada Kristus. Dan ketika ada badai, ada masalah pergumulan apapun yang menggoncang iman kita, kita tidak
roboh. Kita tidak seperti anak-anak Tuhan yang sekarang dialami di benua Eropa. Karena mereka tidak sungguh-sungguh melakukan. Mereka lebih mementingkan pemikiran, akal, ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadar betul bahwa Yesus mengakhiri khotbah di bukit ini dengan pasal yang ke-7 bagian akhir. Itu jelas bagaimana kesimpulan dikatakan setiap orang, ini kita sekalian yang adalah gereja Tuhan, bait Tuhan, mendengar perkataan-perkataan Tuhan harus melakukannya. Disitulah kita menjadi orang yang bijaksana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang sedang membangun rumah di atas batu. Tetapi jika kita tidak melakukan, cuma mendengar saja, tidak melakukan, Yesus katakan firman Tuhan, apa? Bodoh. Kebodohan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebodohan. Ya. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menggarisbawahi, mendengar perkataan Tuhan dan terus lakukan. Dari hari ke hari terus kita lakukan, walaupun ya pengajaran Tuhan di dalam pasal yang kelima, pasal 6, pasal yang ke-7 ini adalah gambaran bagaimana kita menjaga kekudusan, menjaga hidup etika moral anak-anak Tuhan harus terus menjadi kesaksian. Ya, ini adalah cara hidup kekristenan yang Yesus berikan dari hari ke hari. Hanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering-sering kita baca khotbah Yesus di bukit. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Supaya kita terus diingatkan setiap hari dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan mari, jangan kita hanya dengar, tetapi masuk dalam hati dan dalam tindakan kita dari hari ke hari. Saya yakin percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kuat. Karena apa? Kita sedang berpusat kepada Kristus dan kita sedang mendirikan dasar iman kita di atas batu karang yang teguh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita betul-betul memakai waktu-waktu ini dengan memakai iman percaya kita, kesetiaan kita kepada Tuhan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin kita datang ke dokter ahli, kita udah ceritakan sakit kita, ya, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Setelah dokter ahli udah memberikan masukan, ini harus begini, harus makan ini, harus istirahatnya begini, harus terapi ini, harus beli obat ini, kita udah dengar, lalu kita pulang ke rumah, kita diam, tidak melakukan apa-apa, maka sia-sialah kita datang ke dokter ahli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukan. Atau sama juga ketika kita mengalami pergumulan, rasa aneh di dalam diri kita, pikiran yang menghantui kita selalu negatif gitu ya, bahkan banyak sekali tekanan stres dan hampir gila. Kita datang konsultasi ke ahli psikiater gitu ya, kita minta petunjuk ke ahlinya. Wah, kita jelaskan bagaimana penderitaan kita, bagaimana pergumulan kita, masalah-masalah kita, apa yang membuat kita tidak nyaman, apa yang membuat kita stres gitu ya. Lalu psikiater mendengar dengan baik, lalu dia memberikan masukan, tahap-tahap pemulihan dan lain-lain. Tetapi kita pulang, kita tidak lakukan apa yang dilakukan ahli psikiater ini, maka sia-sialah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama dengan firman Tuhan. Ketika kita sudah dengar, ketika kita tahu kehendak Tuhan, ketika kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan, maka sia-sialah juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tinggal tunggu waktu, seperti yang dialami anak-anak Tuhan di Eropa.
Eropa yang menjadi sejarah fakta sampai hari ini. Mari kita terus berdoa supaya iman anak-anak Tuhan di Indonesia terus semakin bertumbuh, tidak semakin menurun, walaupun banyak tantangan dan pergumulan di masa-masa sulit ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan baca satu bagian firman Tuhan lagi, Bapak Ibu. Matius 7 ayat 21 jelas Tuhan Yesus juga gambarkan. Matius 7 ayat 21, demikianlah firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapakku, kembali lagi dengan kata melakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali melakukan. Ada bentuk tindakan yang konkret, yang nyata, bisa dilihat orang, membuktikan bahwa kita percaya kepada Yesus. Ada banyak kesempatan melayani Tuhan. Kita tahu, mari kita beri diri kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada kesempatan untuk menolong pekerjaan Tuhan melalui uang kita, atau tenaga kita, atau doa-doa kita. Mari kita beri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Giat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bentuk tindakan juga dalam iman kita. Kita betul-betul memiliki hati yang sungguh mau melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya ayat ini Matius 7 ayat 21, bukan kita hanya datang ke gereja menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi setelah itu pulang kita bebas lagi dengan keegoisan diri kita tidak mau berubah. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada satu komitmen, janji dengan Tuhan yang sungguh luar biasa, bahwa diri kita adalah anak-anaknya, diri kita adalah gerejanya, dan kita terus berpusat kepada Tuhan. Kita terus fokus mengikut Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sedang mendirikan rumah kita di atas batu, dan kita akan disebut orang-orang yang bijaksana, bukan orang-orang yang bodoh. Bukan orang-orang yang bodoh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita terus menjalani hari-hari kita dengan sungguh takut akan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji penyertaan Tuhan ada di dalam setiap anak-anaknya. Dan mari kita terus menghargai firman Tuhan, Alkitab, yang menjadi dasar kita untuk mempercayai Tuhan. Karena dalam Alkitab inilah kita terus mengetahui kehendak Tuhan di dalam setiap diri kita. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan, ialah terus mengingatkan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajari kami ya Tuhan, untuk selalu fokus dan berpusat kepada Engkau, yang satu-satunya Allah, yang satu-satunya juru selamat, yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan kami orang-orang berdosa. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami terus mengikuti kehendak-Mu, untuk kami betul-betul menjadi bijaksana, untuk kami betul-betul mau melakukan setiap perkataan-perkataan Tuhan dalam firman Alkitab, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir ya Tuhan. Ketika hujan turun, banjir datang, angin datang bertiup, rubuh. Kami tidak mau yang seperti itu ya Tuhan. Tetapi kami mau menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh, yang kuat, sehingga ketika hujan turun, banjir datang, angin kencang datang, kami tidak
tidak rubuh, tetapi kami masih terus bisa berdiri kokoh. Tuhan terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka imunitas tubuh yang kuat, jauhkan dari segala virus apapun, sehingga mereka tetap boleh sehat. Berkati segala usaha pekerjaan ekonomi jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah pemeliharaan Tuhan juga begitu ajaib, dan mereka selalu berada dalam kecukupan yang penuh. Berkati iman anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus mempercayai Tuhan dan sepenuhnya bersandar, berserah kepada Engkau. Tuhan terima kasih. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini menjadi rema di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita pujikan doksologi dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menaikkan syukur di hadapan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itulah yang selalu dikehendaki Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dan mari kita akan memohon berkat daripada Tuhan. Kita arahkan hati kita, kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.